Halo guys, balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini, kita akan bahas lagi smartwatch dari brand Advan dengan model Advan SE1 teman-teman. Pas waktu pertama kali aku beli smartwatch ini, itu terdapat beberapa fitur unik yang terdapat di smartwatchnya ya. Salah satunya yaitu ada fitur water resistant dengan sertifikasi IP68, yang dimana untuk smartwatch ini sudah tahan air. Nah, karena saya juga penasaran dengan smartwatchnya yang katanya memiliki fitur water resistant, di sini saya akan coba untuk rendam dan juga siram-siram ya dengan menggunakan air. Jadi saya ingin uji untuk fitur ketahanan dari water resistance-nya ini. Sebenarnya untuk fitur ketahanan air ini sudah banyak sih teman-teman. Ada di model-model smartwatch mulai dari 200 ribuan, 300 ribuan, bahkan sampai 1 jutaan. Itu biasanya sudah disediakan untuk fitur ketahanan airnya. Cuma mungkin untuk levelnya ini agak sedikit berbeda ya. Untuk yang harga 200 ribuan dengan yang harga 500 ribuan itu pasti beda teman-teman. Ini ada lubang speaker sama lubang mikrofon juga karena smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call. Jadi sudah bisa terima teleponnya. Cuma saya belum pernah coba untuk fitur Bluetooth call-nya teman-teman. Nah, ini saya coba untuk siram-siram dulu dengan menggunakan air. Jadi ini kita simulasikan seakan-akan smartwatch-nya ini terkena percikan air atau mungkin kalian gunakan untuk mengambil wudhu atau cuci tangan. Jadi kita coba siram-siram dulu ya. Sebenarnya pas mau coba siram-siram smartwatch ini dengan menggunakan air itu saya agak sedikit khawatir dengan lubang speaker sama mikrofonnya. Karena takutnya dikhawatirkan itu airnya bakal masuk ke bagian lubang speakernya teman-teman, yang bakal membuat bagian mesin dalamnya itu rusak. Tapi karena saya juga penasaran, jadi kita coba siram-siram saja, dan ternyata nih sudah saya coba untuk siram-siram dengan menggunakan air, masih menyala ya. Nggak ada kendala teman-teman. Kita coba sambil siram-siram lagi, kita coba rendam juga nanti ke dalam air. Saya sudah siapkan di sini beberapa wadah untuk menguji ketahanan dari fitur water resistance-nya. Oke, ini untuk uji simulasi pertama sudah selesai. Untuk smartwatch-nya masih dalam keadaan menyala nih, nggak ada kerusakan. Untuk bagian layarnya masih gonjreng, masih jelas, dan juga cukup tajam ya di bawah terik sinar matahari. Ini kita coba rendam lagi ke wadah yang lain. Dan kita biarkan dulu selama beberapa menit di dalam air. Nanti kita cek lagi untuk smartwatch-nya. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli smartwatch ini, itu harganya cukup terjangkau kok, cuma di Rp198.000. Bahkan kalian tuh bisa dapat harganya jauh lebih murah teman-teman. Seperti saya dapat di harga Rp156.000 ya. Itu pas beli kalau nggak salah pakai voucher juga dari tokonya. Jadi dapat harga yang jauh lebih murah. Untuk tombol crown-nya, walaupun kita coba rendam smartwatch-nya ke dalam air, ini masih dapat digunakan teman-teman. Ini cakep sih. Menurut saya sih untuk smartwatch ini sangat worth it ya. Buat kalian yang mungkin baru perdana atau mungkin baru pengen cobain pakai smartwatch, ini cocok teman-teman. Karena dari segi ukuran layarnya, ini nggak terlalu besar, memiliki ukuran layar sekitar 1,83 inch dengan resolusi 240 x 286 pixel. Jadi ya mau dipakai sama laki-laki ataupun perempuan, ini pasti cocok. Untuk layarnya masih menggunakan layar TFT. Tapi untuk layar TFT-nya ini dia agak sedikit beda. Ini kayaknya sih versi HD-nya. Karena saya coba untuk bandingkan dengan model smartwatch lain tuh, yang sama menggunakan layar TFT itu beda teman-teman. Lebih gonjreng, lebih tajam yang versi dari Advan SE1 ini. Oke, ini karena masih menyala, sudah saya coba untuk rendam-rendam. Kita coba rendam lagi ya ke tempat yang lain atau ke wadah yang lain. Untuk harga 200 ribuan ini worth it teman-teman, karena pasti ada plus minusnya ya. Cuma untuk smartwatch ini itu lebih banyak nilai plusnya teman-teman. Mulai dari segi layarnya, sudah menggunakan kaca 2,5D glass. Jadi tampilannya itu lebih melengkung ya. Kelihatan nggak kaku gitu, lebih elegan dan juga nyaman untuk dipandang. Nah, uniknya lagi untuk bagian strapnya ini sudah quick release, jadi bisa digonta-ganti kalau teman-teman bosan dengan strap orinya. Cuma untuk strap orinya ini modelnya polosan ya, jadi agak sedikit membosankan juga. Kebanyakan sih untuk smartwatch harga 200 ribuan tuh pasti gaya modelnya kebanyakan polosan teman-teman. Jadi kalau bosan tinggal dibelikan saja model strap lain.
Tentunya harganya juga pastinya bervariasi dari jenis strap yang pengen kalian beli. Ada yang magnetik, ada yang nilon, jadi tinggal dipilih saja untuk model strapnya. Nah, ini juga ada fitur unik teman-teman. Walaupun ini layarnya masih menggunakan layar TFT, tapi sudah diberikan fitur AOD, Always on Display, yang dimana untuk fitur ini kebanyakan ada di model-model smartwatch dengan harga di kisaran 400 ribuan sampai 1 jutaan. Kalau harga 200 ribuan tuh masih jarang banget. Tapi di smartwatch ini sudah ada fitur AOD dan juga fitur rest to wake-nya. Cuma untuk fitur tap to wake sih sama fitur cover to sleep itu masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya cuma 200 ribuan. Bahkan ini sudah bagus banget ya. 200 ribuan ada fitur AOD-nya loh. Dan juga untuk pilihan dari fitur AOD ini sudah cukup banyak. Ada 3 tampilan AOD digital sama 3 tampilan AOD Always on Display yang versi analog. Tinggal dipilih saja sesuai dengan selera kalian. Ini sudah saya coba untuk rendam-rendam, masih menyala, nggak ada kerusakan mesin. Untuk fitur water resistannya, ini bisa kalian bawa renang sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ya, sudah lumayan lah ya. Cuma kalau saya pribadi sih belum pernah cobain untuk bawa smartwatch ini renang. Palingnya cuma dipakai untuk sekedar mengambil wudhu, cuci tangan, atau kalian gunakan juga untuk mandi hujan, itu nggak akan mengalami kerusakan mesin. Nah, untuk lubang speakernya ini bisa kalian gunakan juga untuk memutar musik, teman-teman. Jadi bisa mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya. Contohnya kalau kalian lagi putar musik di handphone kalian, nanti itu suara musiknya bisa muncul dari lubang speaker smartwatch-nya. Begitupun saat kalian putar YouTube atau mungkin putar video, itu bisa muncul juga atau didengarkan langsung dari lubang speaker smartwatch Advan-nya. Ini cakep ya, untuk harga 200 ribuan lebih banyak untuk kelebihannya. Bahkan ini melebihi ekspektasi saya mengenai smartwatch ini. Ada 100 mode olahraga, terus juga fitur-fitur pendukungnya cukup lengkap ya. Bisa terima notifikasi, tampilan UI-nya bagus. Baterainya ini yang paling mencolok teman-teman dari smartwatch ini. Yang menjadi nilai jual dari smartwatch Advan SE1 itu ada di bagian baterainya. Baterainya cukup besar untuk harga smartwatch 200 ribuan. Memiliki baterai 600 mAh. Untuk baterainya diklaim mampu bertahan 8-12 hari dalam pemakaian normal. Dalam mode standby bisa bertahan 20-30 hari. Untuk pengisian dayanya cukup cepat kok, kurang lebih sekitar 1 jam. Masih menggunakan charger magnetik ya. Ya, sudah hampir mirip lah untuk gaya chargernya ini seperti smartwatch model lainnya. Cuma untuk baterainya ini jujur memang awet teman-teman, jadi bukan sekedar iklan saja. Saya sudah gunakan smartwatch ini selama beberapa hari. Itu baterainya memang beneran awet. Jadi buat teman-teman ini worth it ya. Apalagi sudah ada fitur AOD yang dimana untuk fitur AOD ini kebanyakan bakal menguras daya baterai di smartwatch-nya. Tapi untungnya untuk daya baterai di smartwatch ini cukup besar di 600 mAh. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, ini sudah saya coba untuk rendam-rendam. Saya coba untuk cemplungin, saya siram-siram. Smartwatch-nya masih oke teman-teman. Ya, mungkin segini saja ya untuk pengujian dari fitur water resistant di smartwatch Advan SE1. Buat teman-teman semua, minta tolong ya bantu subscribe channel ini, bantu like juga dan ramekan di kolom komentar. Bantu share video ini ke sosial media kalian teman-teman. Jadi saya bikin video ini itu buat kalian yang mungkin tertarik dengan smartwatch ini, terus penasaran dengan fitur water resistantnya. Jadi bisa tonton dulu video ini ya sebelum membeli smartwatchnya. Oke, ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like juga, dan ramekan di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.